Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-12. Alfian tertunduk lesu di bangku. Dengan masih memakai baju operasinya, dia nampak menunduk sambil memegangi kepalanya. Semua orang sudah pergi, kini hanya tinggal dirinya dan Aisyah yang duduk di sampingnya. Aisyah terdiam, sesekali melihat Alfian yang masih nampak terpukul. Terima kasih, sudah membuat keluarga pasien mengerti. Ucap Alfian tiba-tiba masih dengan menundukkan kepalanya. Aisyah terdiam. Ini operasi pertama aku yang gagal. Ini kali pertama pasien meninggal di meja operasiku. Aku sudah berusaha semampuku. Ucap Alfian dengan suara bergetar. Aisyah masih mendengarkan. Anak itu masih remaja. Dia masih sangat muda. Alfian tampak sangat bersedih. Aisyah merasa sedikit iba. Suaminya terlihat merasa sangat bersalah. Aisyah akan membiarkannya mendengar segala curahan hati sang suami, berharap bisa mengurangi beban di hatinya. Alfian masih terdiam menundukkan kepalanya. Aisyah lalu melihat beberapa helai kertas di samping suaminya. Aisyah mengambilnya. Dia lalu ingat jika kertas yang kini sudah lecek itu adalah kertas yang tadi pagi dibaca terus oleh sang suami. Aisyah mencoba membacanya. Walaupun dia tahu dia tidak akan mengerti dengan banyaknya istilah medis di sana. Namun ada satu bagian yang akhirnya dia tahu. Jika pasien dioperasi karena penyakit kanker yang sudah pada tahap akhir. Dia kanker usus, ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah mengangguk sambil menyimpan kembali kertas itu di tempatnya. Keduanya terdiam beberapa saat. Sebaiknya kita pulang sekarang, ajak Aisyah. Alfian terdiam sejenak lalu melihat Aisyah di sampingnya sambil mengangguk. Beberapa saat kemudian, keduanya berjalan hendak menaiki lift menuju basement. Saat menunggu lift, keduanya kaget melihat ibu tadi berjalan menghampiri keduanya dengan dipapah oleh dua orang di sampingnya. Maafkan saya, Dok, ucap ibu itu sambil menangis. Saya salah telah menyalahkan dokter. Saya yang bersikeras agar anak saya dioperasi. Padahal dokter sudah mengingatkan saya jika operasi mungkin saja tidak akan berhasil. Ibu itu kembali menangis terseduh-seduh. Alfian segera memegang tangan si ibu. Tidak apa-apa, saya mengerti kesedihan ibu. Saya baru sadar jika mungkin ini adalah jalan terbaik untuk anak saya. Dia tidak akan merasa kesakitan lagi. Sekali lagi, maafkan saya. Alfian mengangguk, si ibu itu lalu melihat Aisyah. Terima kasih juga sudah mengingatkan saya. Aisyah mengangguk kemudian memeluk si ibu erat. Semoga anak ibu husnul khotimah, bisik Aisyah. Alfian termenung tidak bisa tidur. Kejadian hari ini sangat melelahkan baginya, walaupun sebenarnya ada pula yang menyentuh hatinya. Tentu saja karena Aisyah. Lagi-lagi istrinya itu menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya. Dengan sekali ucapannya, Aisyah bahkan bisa membuat orang tersadar dari kemarahannya. Dirinya beruntung. Benar kata ibunya jika sebenarnya dirinya beruntung mendapatkan Aisyah. Wanita itu terlalu istimewa baginya yang hanya seorang pria biasa, minim ilmu dan penuh dosa. Alfian kaget mendengar suara sesuatu berjatuh di dapur. Dia segera bangkit dari tidurnya, berjalan keluar kamar. Aisyah nampak sedang membungkuk memunguti sesuatu membelakangi Alfian yang baru datang. Ada apa? Saya tidak sengaja menjatuhkan gelas. Apa kamu terluka? Aisyah terdiam. Alfian akan menghampiri istrinya, namun diurungkannya. Kamu tidak memakai cadarmu?
ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah yang memang nyatanya tidak memakai cadar hanya mengangguk kecil. Alfian langsung membalikkan badannya, seakan tahu jika istrinya pasti akan merasa kesusahan tanpa cadar di wajahnya. Aisyah berdiri, melihat suami yang membelakangi dirinya membuatnya leluasa untuk membersihkan pecahan gelas di bawahnya. Au! Aisyah memekik kesakitan. Ada apa? Tanya Alfian kaget masih membelakangi istrinya. Aisyah melihat telapak kakinya yang sakit. Rupanya dia menginjak pecahan gelas yang kecil. Ada apa? Tanya Alfian lagi penasaran. Saya menginjak pecahan gelas. Alfian terlihat sangat khawatir. Di mana cadarmu? Aku akan mengambilnya. Setelah itu aku akan mengobati lukamu. Di kamar. Alfian segera berjalan menuju kamar istrinya. Segera mencari kain yang biasa dia lihat untuk menutupi wajah istrinya. Setelah menemukannya, dia segera memberikannya pada Aisyah yang berdiri membelakanginya. Cepat, pakailah. Aku akan mengambil kotak obat. Alfian mengambil kotak obat di bawah rak TV. Aisyah selesai memakai cadar, dia berjalan menuju sofa. Karena Alfian memanggilnya ke sana. Angkat kakimu, aku akan melihat lukanya. Aisyah tampak ragu. Lalu kemudian dia mengangkatnya pelan ke atas sofa. Alfian mengamati kaki istrinya tanpa ia sentuh. Dia yang mulanya mengira istrinya terluka dan berdarah. Kaget karena nyatanya istrinya hanya tertancap pecahan gelas yang kecil. Dan dia tahu jika itu justru lebih sakit lagi. Kakimu tertancap pecahan gelas yang sangat kecil. Harus segera dicabut. Aisyah terdiam. Alfian mencari pinset kecil di dalam kotak obat. Aku harus memegang kakimu. Ucap Alfian ragu-ragu sambil melihat istrinya. Biar aku saja. Jawab Aisyah sambil meminta pinset di tangan suaminya. Alfian memberikannya. Saking kecilnya pecahan gelas itu, Alfian melihat Aisyah kesusahan mencabut pecahan kaca kecil itu. Biarkan aku membantumu. Aisyah nampak terus mencoba, namun tetap tak bisa. Nanti pecahan kaca itu akan semakin masuk ke dalam. Ucap Alfian membuat Aisyah kaget hingga langsung melihat suaminya. Karena itu, biarkan saya membantumu. Alfian meminta pinset di tangan istrinya. Aisyah akhirnya memberikannya, walaupun dengan ragu. Alfian lalu mengambil senter di laci lemari, lalu memberikannya pada Aisyah. Memintanya untuk memegang senter sementara dia akan mencabut pecahan kaca itu. Alfian duduk kembali di sofa. Dia lalu meminta Aisyah menyimpan kakinya di atas pahanya. Aisyah langsung menggelengkan kepalanya. Alfian lalu mengambil bantal sofa, lalu menyimpannya di pahanya. Dengan begitu, akhirnya Aisyah mau menyimpan kakinya di sana. Alfian dengan ragu memegang kaki istrinya. Walaupun tampak sangat terlihat jika Aisyah sangat risih. Alfian terus mencoba mencabut pecahan kaca itu dengan bantuan cahaya dari senter yang Aisyah pegang. Akhirnya pecahan kaca yang sangat kecil itu tercabut, membuat keduanya lega. Aisyah langsung menurunkan kakinya. Terima kasih. Lain kali tolong lebih berhati-hati. Ucap Alfian sambil menatap wajah istrinya. Jangan terluka lagi di bagian lainnya, karena aku akan kesusahan mengobatinya. Aisyah terdiam sejenak, lalu berdiri kemudian berjalan meninggalkan suaminya. Aku akan terus memperbaiki diri, hingga wajahmu dan tubuhmu kamu halalkan untukku. Alfian berdiri sambil melihat istrinya. Aku akan memenuhi seluruh kewajibanku sebagai suami, hingga kau akan datang padaku dengan seluruh hakku. Aisyah menghentikan langkahnya. Seandainya Anda tahu, jika saya pernah mendatangi Anda dengan seluruh hak Anda pada tubuh ini. Tapi saat itu, Anda mengingkari hak dan kewajiban Anda sendiri. Berjanji tak akan menyentuh istri sendiri pada wanita lain. Alfian tercengang. Sejurus kemudian dia ingat akan malam pernikahannya. Apa kamu mendengar semuanya waktu itu? Aisyah tak menjawab.
dia kembali melangkah memasuki kamarnya. Alfian terhempas duduk ke sofa. Kini dia mengerti semua yang terjadi. Keesokan harinya. Tunggu dulu. Ucap Alfian menahan Aisyah yang akan turun dari mobil sesampainya mereka di rumah sakit. Aisyah langsung melihat suaminya. Alfian memberikan sesuatu di tangannya. Seperti yang sudah aku bilang semalam, mulai saat ini aku akan menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami. Aisyah melihat sebuah kartu ATM di tangan suaminya. Ini nafkah yang harus aku berikan padamu. Aku mohon, ambillah. Aisyah terdiam. Aku tahu ini memang terlambat, tapi aku harap tidak ada kata terlambat untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan aku akan mulai hari ini. Alfian menyodorkan kartu itu lebih dekat kepada istrinya. Aisyah terdiam sejenak, tampak sedang berpikir. Tiba-tiba dia mengambil kartu itu, membuat Alfian tersenyum. Terima kasih. Sebenarnya aku takut kamu akan menolaknya. Ucap Alfian senang. Jika saya tolak, bukankah itu juga berarti saya mengingkari hak saya sebagai istri? Jika seperti itu, apa bedanya saya dengan Anda? Lanjut Aisyah lagi. Mengenai itu, Alfian terlihat ragu. Aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf atas semua kesalahanku padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal. Aisyah, mari kita menjalankan rumah tangga kita yang seharusnya. Alfian menatap istrinya dengan penuh harap. Aisyah terlihat akan mengatakan sesuatu. Namun Alfian mendahulunya. Aku mohon, kali ini cukup katakan iya saja. Ucapnya hingga membuat Aisyah kembali bungkam. Aku tahu kamu akan memaafkan semua kesalahanku. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima taubat semua hambanya. Iya. Aisyah melihat suaminya. Seorang suami adalah nahkoda kapal. Kemana dan bagaimana bahtera rumah tangga ini akan dijalankan? Suami yang menentukan. Mana mungkin saya akan berpaling dari tugas saya sebagai istri jika Anda sudah menjalankan seluruh kewajiban Anda. Alhamdulillah, ucap Siti dan Zainab secara bersamaan dengan penuh kebahagiaan. Mereka langsung memeluk Aisyah erat. Akhirnya Allah memberikan hidayahnya pada suamimu, ucap Zainab senang. Aisyah tersenyum melihat kedua kakaknya ikut bahagia ketika dia menceritakan semua percakapannya dengan Alfian tadi. Kakak tidak perlu mengajarimu tentang bagaimana menjadi istri yang soleha. Karena kamu sudah pasti tahu. Zainab menatap adiknya. Jalankan seluruh kewajibanmu sebagai istri dengan baik. Buat suamimu tidak menyesal karena telah meninggalkan wanita itu. Ucapnya lagi. Aisyah mengangguk. Semoga saja suamiku bersungguh-sungguh dengan semua ucapannya. Kedua kakaknya mengaminkan. Alfian terlihat bahagia, wajahnya ceria dengan senyuman yang senantiasa tersungging di bibirnya. Berkali-kali dia melihat ponselnya, melihat satu nama di barisan kontaknya. Istriku. Alfian ingat saat tadi pagi Aisyah dengan sukarela memberikan nomornya ketika dia memintanya. Dia nampak greget ingin mengirimkan pesan pertamanya, namun dia bingung harus mengatakan apa. Akhirnya dia hanya melihat nomor itu berkali-kali saja. Tanpa disadari, ada sepasang mata yang terus melihat gelagatnya. Orang itu nampak heran melihat Alfian tampak begitu bahagia. Anita akhirnya menghampiri Alfian yang duduk di meja kantin sendirian. Al, kita harus bicara. Anita duduk di bangku di depan Alfian. Alfian kaget, dia langsung menunjukkan wajah yang buram melihat Anita duduk di depannya. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Ucap Alfian pelan, karena dia tahu jika beberapa orang di sana diam-diam memperhatikan mereka. Tentang hubungan kita. Hubungan kita sudah berakhir, Nit. Ucap Alfian geram. Sudah kukatakan jika kamu tak akan semudah itu mencapakan aku. Jawab Anita marah. Hentikan, Nit. Semua orang memperhatikan kita.
kamu hanya akan terus mempermalukan dirimu sendiri. Alfian berdiri dari duduknya. Aku tidak peduli. Jawab Anita juga ikut berdiri. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Aku akan menemui Aisyah. Anita berbicara sedikit keras, membuat Alfian menghentikan langkahnya dan langsung membalikkan badannya melihat Anita. Silahkan. Kamu hanya akan semakin dibuat malu olehnya. Alfian kembali melanjutkan langkahnya. Anita tampak semakin geram. Aisyah dan kedua kakaknya sudah bersiap meninggalkan rumah sakit. Selesai berkemas, mereka meninggalkan ruangan, menuju lobi dan menunggu taksi di sana. Kalian sudah siap? Tanya Alfian yang rupanya sudah menunggu di sana. Aisyah dan kedua kakaknya tampak kaget. Kami naik taksi saja. Ucap Aisyah melihat Alfian mengajak ketiganya memasuki mobil yang sudah terparkir tepat di depan lobi rumah sakit. Aku akan mengantar kalian. Jawab Alfian sambil membuka pintu depan dan belakang mobilnya. Apa kamu tidak sibuk? Tanya Zainab sambil memapah Siti memasuki mobil. Tidak, hari ini aku tidak ada operasi. Hanya memeriksa beberapa pasien saja. Alfian membawa kendaraannya pergi meninggalkan rumah sakit. Anita yang melihat itu dari kejauhan tampak semakin geram dan marah. Terlebih melihat Alfian yang begitu bahagia melayani keluarga istrinya. Aku akan kembali ke rumah sakit. Ucap Alfian melihat Aisyah. Aisyah hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Alfian segera menghampiri pintu dan membukanya. Alfian kaget melihat Yusuf dan seorang wanita berdiri di depan pintu. Alfian mempersilahkan keduanya untuk masuk, membuat Aisyah juga kaget melihat kakak iparnya dan seorang wanita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Kami tadi ke rumah sakit, tapi katanya kalian baru saja pulang. Jadi kami kesini setelah diberitahu Umi alamat rumah kalian. Kata Yusuf sembari duduk setelah dipersilahkan duduk oleh Alfian. Mau apa kalian kesini? Tanya Aisyah terdengar sedikit jengkel setelah meyakini jika wanita itu adalah istri kedua kakak iparnya. Kami ingin menjemput Siti. Jawab Yusuf. Kakakku masih sakit, belum bisa pulang sekarang. Yusuf dan istrinya terdiam sejenak. Apa boleh kami melihat keadaannya? Tanya Yusuf melihat Aisyah. Dia sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Aisyah menjawab dengan ketus. Dia merasa kesal bisa-bisanya suami kakaknya itu datang dengan membawa istri mudanya. Tidakkah mereka memikirkan perasaan kakaknya? Sudah pasti tidak melihat raut wajah keduanya yang seakan tidak punya dosa. Aisyah kesal, setidaknya mereka sedikit berempati, karena kini kakaknya sedang sakit. Tiba-tiba Kak Zainab yang mendengar suara orang datang keluar dari kamar. Kaget melihat suami Siti ada di sana, dia lalu menghampiri keduanya, memberi salam dan bercengkrama. Lain halnya dengan Zainab yang berusaha bersikap ramah, Aisyah tak bisa menutupi kejengkelannya pada pasangan suami istri itu. Hal ini diketahui oleh Alfian yang seolah sudah tahu akan kemarahan istrinya. Kemana Anda saat kakak saya sakit dan membutuhkan suaminya? Tanya Aisyah tiba-tiba membuat semua orang kaget. Yusuf tampak bingung untuk menjawab. Suamiku harus merawatku juga kemarin. Aku juga sakit. Jawab istri kedua Yusuf. Oh ya? Sakit apa? Parah. Apakah juga harus dirawat di rumah sakit? Keduanya tak menjawab. Aku sudah mengatakan itu pada Siti. Katanya tidak apa-apa. Aku tidak bersamanya. Karena ada kalian yang merawatnya. Yusuf melihat Aisyah. Jadi mentang-mentang ada kami, Anda melepas tanggung jawab Anda sebagai suami. Zainab langsung berdiri menghampiri Aisyah untuk memintanya berhenti. Jika kalian keberatan merawat Siti, kenapa tidak mengatakannya? Aku pasti akan datang dan merawatnya sendiri. Yusuf sedikit tersulut emosi. Kenapa kami harus keberatan mengurus saudara kami sendiri? Tapi seharusnya ada atau tidak ada kami, Anda tetap harus bersamanya kan?
Apa menurut Anda telah bersikap adil terhadap dua istri Anda? Tanya Aisyah kesal. Jangan bersikap tidak adil dan condong kepada salah satu istri, karena di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan bahunya miring sebelah. Makanya, jika tak mampu bersikap adil, Al-Quran sudah menyuruh untuk hanya memiliki satu istri saja. Yusuf terlihat sangat marah. Dia berjalan menghampiri Aisyah. Alfian dengan sigap menghadang Yusuf, berdiri di depan istrinya. Jangan mengajari aku bagaimana seharusnya aku memperlakukan kedua istriku. Yusuf melihat semua orang dengan kesal. Maaf, tapi sepertinya Anda memang perlu diajari. Jawab Alfian. Bersambung.